Woi, sadar nggak sih dompet kita lagi digebukin pelan-pelan? Lu lihat berita kemarin-kemarin? Rupiah longsor bos, nyentuh 17.600 per dolar. Gila nggak? Terus netizen di kolom komentar langsung pada mode ahli ekonomi dadakan. Wah, pemerintah nggak becus. Wah, ini gara-gara menteri ini, menteri itu. Wah, auto krismon. Dengerin dulu. Jangan langsung emosi. Mari kita pakai otak kita yang berharga ini buat bedah faktanya. Kenapa rupiah bisa bonyok begini? Duduk yang rapi, kita bahas. Faktor pertama, dan ini yang paling gede, kita lagi dijajah secara ekonomi sama Amerika Serikat. Lah, kok bisa? Ekonomi AS itu lagi kuat banget, inflasi mereka naik lagi. Nah, bank sentral mereka, si The Fed, ngambil keputusan yang bikin pusing seluruh dunia. Suku bunga mereka ditahan tinggi. Logika dasarnya gini, bos. Kalau lu punya duit miliaran, lu mau investasi di negara berkembang yang agak berisiko, atau lu taruh di Amerika yang bunganya gede, plus amannya minta ampun, ya pasti pindah ke Amerika semua. Akibatnya apa? Investor asing rame-rame narik modal dari Indonesia, ditukar ke dolar, terus dibawa pulang ke Amerika Serikat. Hukum ekonomi simple. Dolar banyak yang nyari, dolar makin mahal. Rupiah, ya ditinggalin, ya melemah. Belum lagi ditambah perang di Timur Tengah yang nggak kelar-kelar. Kalau dunia lagi nggak aman, investor itu penakut. Mereka bakal langsung borong dolar sama emas buat amankan aset. Rupiah kita kena imbasnya lagi. Terus, apa kita suci tanpa noda? Ya kagak juga, kita ada andil. Dengerin nih, Indonesia itu sekarang statusnya net importir minyaka. Artinya apa? Kita lebih banyak beli minyak dari luar negeri daripada jual. Begitu perang di Timur Tengah bikin harga minyak dunia meroket, kita butuh dolar lebih banyak lagi, cuman buat bayar impor minyak. Tekor bos, neraca berjalan kita langsung defisit. Plus, pasar keuangan itu sensitif banget, kayak pacar lagi PMS. Investor asing lagi mantau kita, mereka agak khawatir sama arah kebijakan fiskal kita ke depan. Ada isu inflasi domestik, ada kekhawatiran soal transparansi anggaran belanja negara. Ditambah lagi, omongan-omongan politik di dalam negeri kadang bikin pasar makin anxious, makin panik. Begitu mereka panik, ya mereka cabut, rupiah makin merana. Jadi, apakah pemerintah diam aja? Enggak. Bank Indonesia lagi babak belur nih nahan gempuran. Mereka intervensi pasar mati-matian. Bahkan pasar udah nebak-nebak BI rate kemungkinan bakal dinaikin lagi dari 4,75% ke kisaran 5%. Tujuannya apa? Biar investor asing mikir, oh bunga di Indonesia naik nih, mending gue simpen duit di sini aja. Biar rupiah nggak makin terjun bebas. Kesimpulannya, rupiah melemah itu kombinasi hantaman global yang emang lagi kacau, plus PR domestik yang belum kelar. Jadi stop kemakan hoax yang bilang ekonomi kita besok kiamat, tapi jangan juga santai-santai aja. Sekarang gue tanya balik ke lu pada, menurut lu, langkah Bank Indonesia naikin suku bunga udah telat atau udah pas? Tulis di kolom komentar. Lalu apa dampaknya bang buat kita para kaum rebahan? Dampak pertama yang paling langsung nampar muka lu itu. Harga makanan bakal naik, bangsat. Lu pikir tempe sama tahu yang lu makan tiap hari itu kedelainya ditanam di halaman belakang rumah lu? Kagak su. Kedelainya itu impor pakai dolar. Mie instan kesukaan lu yang lu makan pas akhir bulan. Gandumnya impor. Jadi kalau rupiah melemah, itu pabrik-pabrik beli bahan bakunya makin mahal. Ujung-ujungnya apa? Harga mie instan naik atau ukurannya makin ciut kayak otak netizen yang hobi ngehujat. Mau makan aja makin susah anjir. Yang kedua, buat lu para pemuja gadget dan kaum mendang-mending. Jangan mimpi mau ganti HP baru atau ngerakit PC gaming dalam waktu dekat. Kenapa? Ya karena semua komponen elektronik, mau itu iPhone, Android, VGA, sampai kabel-kabelnya, itu barang impor babi. Begitu rupiah keok, toko-toko bakal langsung naikin harga biar mereka nggak bangkrut. Lu yang tadinya udah nabung pas-pasan, begitu mau bayar, harganya udah melonjak ke langit. Pengen pinter lewat teknologi tapi disiksa sama kurs mata uang. Asu bener. Dampak yang paling bajingan dari ini semua adalah inflasi lokal. Produsen obat-obatan, bahan kimianya impor. Pabrik baju, mesin dan benangnya impor. Spare part motor lo biar bisa narik ojol, impor juga. Kalau semua biaya produksi ini naik, semua harga barang di pasar otomatis ikut naik. Nah, masalahnya harga barang naik gila-gilaan, tapi gaji lo tetap ampas, nggak naik-naik. Daya beli lo langsung hancur lebur. Duit 100.000 yang tadinya bisa dapat sekeranjang belanjaan, sekarang cuma dapat angin sama plastik doang. Bangsat nggak tuh? Jadi, masih mau bilang rupiah melemah itu nggak ngaruh buat rakyat kecil? Hah? Ini masalah serius yang langsung ngerampok dompet lo secara perlahan. Makanya, kurangi beli barang-barang impor nggak penting. Support produk lokal yang beneran lokal. Biar duit kita muter di dalam negeri aja. Gimana menurut lu?
Dompet lo udah mulai teriak belum? Tulis di kolom komentar di bawah. Jangan cuma nonton doang kayak patung. Like, subrek, dan share video ini ke temen lo yang masih masif mikir ekonomi itu nggak penting. Gue cabut, ngeritensi gue naik gara-gara mikirin rupiah. Bye!